Cerita miris korban Mas Beki dari diancam hingga dipaksa main bertiga. Dia merasa miris karena niatnya menuntut ilmu harus berujung perlakuan kekerasan seksual. Kejadian terus terulang. Saya merasa miris sekolah yang selama ini diidam-idamkan niat mencari ilmu dari jauh datang. Ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Tentu kita lama menantikan seperti apa kelanjutan daripada kasus Mas Beki pasca penangkapan di pesantren As-Siddiqiyah Jombang setelah begitu menyulitkan aparat keamanan hingga kepolisian harus mengerahkan ratusan personil dan kendaraan khusus untuk menangkap seorang santri sekaliber Mas Beki. Tentu mengundang pertanyaan kepada kita semua, apa kehebatan Mas Beki sehingga kepolisian harus mengerahkan personil sebanyak itu. Nah, demikian pula seperti apa setelah Mas Beki ditangkap. Ini adalah beberapa pengakuan daripada saksi korban yang begitu sadis dan sangat menyedihkan, tetapi juga geli. Bagaimana ungkapan daripada saksi yang telah diperiksa, ada pemaksaan. Ya, tentu ini sangat sadis dan biadab, memaksa untuk kemudian melayani seorang untuk melampiaskan nafsu bejatnya, berkodok ajaran-ajaran agama untuk mengelabui korban, hingga kemudian mengajak sampai 3. Ini adalah kelakuan-kelakuan bejat yang memang harus diberikan hukuman berat. Kita akan coba menyimak seperti apa pengakuan daripada korban. Cerita miris korban Mas Beki dari diancam hingga dipaksa main bertiga. Karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan niat mencari ilmu dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor ke situ. Saya juga sudah diperiksa sesuai dengan saya bersedia menjadi saksi. Jadi itu udah dibuka paksa itu Pak. Belum kan apa-apa itu kan dan semuanya disuruh. Kalau udah bilang nggak mau, udah salah gitu kan. Saya mau udah sampai nangis itu Pak, saya awalnya nangis. Terus habis itu saya minta putus, nggak bisa, udah itu. Nah terus lama-lama yaudah Pak, saya mau nggak mau di situ terus. Terus akhirnya kalau misalnya saya udah mulai ada obrolan antem gitu Pak, mulai antem. Kalau nggak salah itu udah mulai bawa keluarga, terus katanya kalau dia tuh kayak punya ilmu yang dia itu gimana ya, jadi itu kalau dia ini loh sampai tangannya dia tuh genggam gitu. Bapak ini yang tua mau Pak itu mungkin bisa Pak apa ya Pak, itu lupa kata yang itu kayak gitu. Para korban pemerkosaan Muhammad Suci Azalsani atau MSAT alias Mas Beki, 42 tahun, di Pondok Pesantren Siddiqiyah Jombang sempat buka suara. Mereka menceritakan kisah miris kebejatan Mas Beki. Pengakuan itu disampaikan oleh 2 orang korban dalam wawancara CNN Indonesia TV pada Maret 2020.
Setidaknya ada 2 korban yang berani mengungkap kelakuan bejat tersangka. Yang pertama adalah korban 1. Korban 1 mengaku bahwa pemerkosaan itu terjadi pada 2017. Dia merasa miris karena niatnya menuntut ilmu harus berujung perlakuan kekerasan seksual. Kejadian terus terulang. Saya merasa miris sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu dari jauh datang. Ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu, kata korban 1 dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV yang tayang pada 2 Maret 2020. Saya ada rasa tidak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Demikian ungkapnya. Peristiwa ini terjadi pada 2017. Saat itu tersangka mengaku memiliki ilmu metafakta yang diklaim tak bisa dijelaskan dengan nalar. Melalui dalih ilmu metafakta, tersangka memaksa korban 1 terus melepaskan pakaiannya meskipun sudah ditolak berulang kali. Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta. Mereka mengistilahkannya. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal, jadi saya harus melepaskan pakaian. Demikian ungkapnya. Meskipun saya dari kemarin itu nunggu ada dari korbannya yang berbicara. Modus apa yang digunakan oleh anak kiai itu untuk melakukan pencabulan. Ternyata malam itu si korban diwawancarai oleh CNN dan kemudian diungkapkan semuanya. Ini penting sekali untuk saya sampaikan karena ada beberapa poin yang saya catat di sana untuk mengelabui yang itu seolah-olah ajaran agama, padahal bisa dipastikan bukan dari perintah agama. Oke, mari kita simak sama-sama nih. Karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan niat mencari ilmu dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor ke situ. Saya juga sudah diperiksa. Saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan, ternyata gagal, tidak berhasil. Saya tidak putus doa, tapi kemudian ada yang menguatkan saya tuh. Kalau ini nggak harus ditindak lagi, nggak ada yang berani melangkah, tidak akan berhenti masalah ini. Akhirnya saya menguatkan, ya Allah, tolong hamba. Saya memutuskan untuk mengambil ini jalur hukum. Kalau nggak seperti ini nggak akan selesai. Saya beranikan diri. Saya yakin Allah pasti menolong. Tak sedikit pun terbersit dalam benak korban. Kepergiannya untuk mondok di kota santri bakal berujung petaka. Di hadapan saya, korban 1 menceritakan kronologi pencabulan yang dilakukan tersangka. Menurutnya, peristiwa tersebut bermula saat wawancara internal pada 2017. Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa dilogika. Ngeri sih kalau itu pun kejadian kepada saudara kita. Jangankan kepada anak kita lah, kepada saudara kita atau yang kita kenal atau bahkan orang lain lah. Seperti orang ini kan, perempuan ini kan orang lain, tapi kalau kita mendengar ceritanya ngeri juga. Begitu kemudian dia itu secara psikologis tidak stabil gara-gara kejadian itu. Datang ke pesantren dengan cita-cita mulia, harapan yang juga mulia, tetapi ujung-ujungnya rusak. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Tolong dibuka. Oke, saya ulangi 3 kali. Pak Irul, tolong dibuka. Kalau sudah dijanjikan. Oke, ini nanti kita akan masuk ke dalam. Ini kami berdasarkan surat perintah.
Drama penangkapan Muhammad Subci Ajal Sani atau MSAT atau alias Mas Beci di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur akhirnya berakhir. Anak kiai tersangka pencabulan santriwati tersebut menyerahkan diri pada Kamis 7 Juli 2022 malam. Berbagai fakta-fakta mencengangkan di balik kasus pencabulan yang dilakukan oleh Subci atau Mas Beci pun terungkap. Adapun fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pada tahun 2019, MSAT dilaporkan ke Satreskrim Polres Jombang. Dugaan pencabulan yang dilakukan MSAT saat santriwati tersebut melakukan tes wawancara di perusahaan yang dipimpin MSAT. Dalam SPDP tersebut ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan santriwati. Namun, polisi kesulitan menangkap tersangka MSAT hingga akhirnya kasusnya diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Bahwa dari kejadian ini memang kita harus belajar banyak. Bagaimanapun juga kejadian ini telah melampar dunia pesantren, ya. Sebagai seorang pengasuh pondok, anak kiai besar, lalu kemudian terjebak masuk dalam dunia yang begitu memilukan, menyakitkan kita semua. Bagaimana tidak, sebuah tindak pencabulan yang dilakukan oleh seorang pembina atau paling tidak mereka yang seharusnya melindungi ya para santri, justru mereka yang melakukan. Dalam hukum pidana kita ya memang itu berat hukumannya bagi orang-orang seperti ini, karena mereka yang seharusnya memberikan perlindungan. Kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran bagi publik di luar sana, dan semoga tindakan-tindakan para penegak hukum bisa memberikan keputusan ya yang adil, yang tidak menimbulkan lagi masalah di kemudian hari, memberikan efek jerah kepada sang pelaku dan juga bisa memulihkan korban dan keluarga korban. Itulah harapan kita semua. Semoga ini adalah kejadian yang terakhir yang menimpa dunia kepesantrenan kita. Bagaimana juga pesantren adalah penjaga moral umat dan generasi muslim di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.